Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, hari ini kita akan coba membahas pupuk organik cair dan juga pestisida nabati. Yang mana yang paling ampuh yang kita buat di channel ini ya, untuk skala rumah tangga. Setidaknya bisa menjaga merawat tanaman kita supaya tetap sehat, tidak dihinggapi hama, dan pertumbuhannya bagus sekali. Itu di belakang sana itu ada sisa-sisa POC dan juga pestisida yang masih ada. Saya akan coba review satu persatu yang mana yang paling bagus. Jadi nanti mungkin sahabat bisa dapat pemahaman yang lebih sederhana ya terkait manfaatnya. Jadi kita akan lihat sendiri, masih ada beberapa pupuk organik yang ada saya buat di situ ya, supaya kita bisa maksimalkan pertumbuhan di pekarangan kita. Kita langsung saja. Jadi sahabat, video ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan, baik teman-teman dari Indonesia, ada juga yang dari luar negeri, Malaysia, dan juga dari Amerika ya. Teman yang memulai di Amerika. Jadi di Amerika ada teman saya juga beberapa yang mau memulai kebun pekarangan setelah melihat channel saya ataupun page saya di Facebook. Dan pertanyaannya adalah, Pak, kenapa tanamannya bisa bagus, tidak terserang hama, pertumbuhannya juga normal dan terlihat sehat ya? Kunci utamanya itu ada pada perawatan lanjutan setelah hari tanamnya ya, atau hari setelah tanam, HST yang biasa kita sebut. Jadi tidak hanya di proses semai pembibitan baru pindah tanamnya. Nah, yang paling penting itu adalah perawatan lanjutannya. Jadi di depan kita ini sudah ada beberapa jenis POC dan juga pestisida nabati yang kita buat dari bahan-bahan yang kita temukan di rumah, atau kita buat bahan bakunya dari rumah. Seperti apa efektivitas dan fungsinya, keampuhan dari pestisida ini kita akan bahas satu persatu. Nah, di depan ini sudah ada pestisida yang dari nasi basi. Biasanya ini pengendalian untuk tanaman yang masih bagus atau belum terserang hama. Ini saya semprotkan supaya supaya hama tidak datang atau tidak mampir. Ini sepenuhnya menggunakan nasi basi. Caranya juga cukup mudah. Sudah ada di channel ini. Tinggal kita ambil nasi basi, kita masukkan ya sekitar sepertiga dari botol ini. Terus kita masukkan air kurang dari 1,5 liter. Nah, ini kita bisa pakai setelah 24 jam atau 1 kali 24 jam. Sampai kapan ini disimpan? Bisa sampai 1 bulan, tidak masalah ya pestisida ini. Jadi ini biasanya yang saya gunakan untuk pengendalian hama awal ya, fase vegetatif atau masa pertumbuhan tanaman. Ini yang paling mudah. Yang kedua biasanya yang saya sering, ini yang dosisnya lebih keras ya. Ini yang campuran dari bawang putih, terus ini ada daun sirsak dan juga menggunakan lidah buaya sebagai perekatnya. Nah, ini biasanya kalau sudah ada mulai hama yang hinggap di tanaman ya. Jadi ini tadi kalau tanamannya masih aman-aman saja, ini untuk preventionnya atau pengendaliannya awal. Nah, ini kalau sudah ada hamanya. Jadi fungsi-fungsi daunnya yang ada atau bahan baku yang ada di dalam ini saya juga sudah jelaskan di cara pembuatannya. Sampai kapan ini bisa disimpan? Baiknya memang setiap pembuatan pestisida itu sekali buat itu habis ya, atau sekali pakai. Tetapi bisa juga kita simpan sampai 3-4 minggu. Hanya baunya nanti akan lebih kuat aja ya. Karena takutnya nanti ada beberapa orang yang tidak suka dengan baunya. Berikutnya pestisida yang lain adalah ini yang baru fresh, yang baru kemarin kita buat. Ini bukan jamu ya, jamu kunyit bukan. Jadi ini nanti selain jadi pestisida, ini yang double fungsi ya. Ini manfaatnya lebih banyak lagi. Selain kita bisa semprotkan, dia bisa juga kita kocorkan sebagai fungisida. Jadi selain mengatasi hama-hama insektisida
sebagai insektisida, ini juga bisa sebagai penghilang jamur fusarium ya. Terus jadi apa itu namanya, antranoksa dan beberapa virus yang lain yang biasanya menyerang akar. Ini yang bahan bakunya dari dapur juga, mudah sekali. Kurang dari Rp2.000 kemarin kita dapat 4 liter karena kunyitnya ngambil sendiri di pekarangan ya. Ini ambil sendiri, di sana itu ada tanaman kunyit empon-empon itu. Jahe juga ada di situ. Berikutnya adalah kita ini beberapa pestisida yang masih ada, tapi biasanya saya ada yang dari Intaran atau Mimba, itu juga bagus, dan beberapa pestisida yang lain, tapi saya akan bahas yang ada di sini aja dulu. Terus pupuk organik cairnya yang mana yang paling bagus ya? Kalau pupuk organik cair ini relatif, tapi rata-rata hampir semuanya bagus, tergantung nanti kebutuhan fungsinya dan peruntukannya untuk tanaman. Misalnya ini seperti yang kita buat dari kulit pisang ya. Jadi ini nanti kita bisa pakai molnya, ini kita bisa pakai untuk tanaman yang proses generatif, misalnya untuk bunga dan buah. Ini seperti tanaman cabai saya dan tanaman pare yang masih berbunga dan masih ada calon bakal buahnya, ini saya bisa semprotkan ini ya. Ada juga yang dari, kalau ini untuk kaliumnya saya menggunakan yang dari sabut kelapa. Jadi ini yang di sini ini ada yang dari sabut kelapa, ini bagus sekali karena apa, kandungan kalium yang ada di dalamnya itu, kalsiumnya yang ada di dalam itu bisa membantu kekuatan batang, bunga dan buah juga. Selanjutnya ini ada juga yang dari limbah buah ya, ini kemarin baru saya gunakan juga, saya pakai untuk memupuk tanaman atau menyemprot tanaman di fase generatif juga, seperti itu ya. Dan beberapa POC yang lainnya ini sama, yang dari pisang, dan di sini ada yang dari urea, yang dari pengganti urea ya, untuk nitrogennya yang dari daun gamal yang saya buat skalanya besar jadi 40 liter. Ini udah mau habis juga, tinggal ampasnya yang sudah terurai ya. Dan yang di sana itu ada yang dari bonggol pisang, hampir jarang saya gunakan karena sering juga membuat pupuk organik cair, jadi saya coba ganti-ganti ya, ganti-ganti pemakaiannya. Kenapa kita harus atau banyak sekali membuat? Sahabat, dalam berkebun itu ada proses namanya belajar ya. Belajar itu kita nanti bisa memilih atau memilah yang mana yang paling efektif dari yang kita lakukan. Tetapi sejauh ini yang saya lakukan adalah uji coba itu adalah untuk merotasi juga ya. Saya pernah sebutkan ada istilah resisten untuk hama. Jadi kenapa kita semprotkan dia berkali-kali, atau kenapa kita semprotkan ganti-gantian, itu supaya hama itu juga linglung ya, bingung, ataupun dia hama itu dia tidak resisten ya terhadap satu jenis pestisida yang kita semprotkan. Jadi baik sekali untuk rotasi, jadi dia mumet dia nanti ya, mumet seperti itu. Jadi kira-kira kalau kita membuat sebanyak mungkin, apakah lebih bagus atau enggak? Pastinya lebih bagus, karena kita tinggal mengambil pupuk organik cair ataupun POC sesuai dengan kebutuhan kita dan situasi di kebun kita. Apabila serangan hamanya parah, contoh ini saya bisa menggunakan misalnya yang dari daun sirsak ini, bawang putih, dan juga pakai aloe vera atau lidah buaya. Kalau itu ada ancaman layu fusarium, antranoksa, saya bisa menggunakan yang dari empon-empon kemarin, bawang putih dan juga bawang merah sebagai zat perangsang tumbuh ya, atau pengatur tumbuh. Kalau udah masuk fase generatif, saya tinggal mengambil yang dari mol kulit buah untuk saya semprotkan. Jadi semakin banyak POC yang kita punya, semakin banyak juga ilmu atau pemahaman kita terkait pupuk organik dan juga pestisida.
Jadi itu jawabannya ya. Kenapa di kebun saya ini tanamannya hampir atau aman gitu ya, dan pertumbuhannya bisa bagus. Sama sekali kita tidak menggunakan bantuan dari kimia sintetis ya, baik itu yang untuk pestisidanya ataupun pupuknya. Pure organik ya, walaupun bibitnya masih hibrida dan kita beli. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan menginspirasi kita dimanapun berada. Jadi sahabat, bapak, ibu, saudara nanti bisa jadi ahli membuat pestisida dan juga pupuk melalui uji coba yang kita buat. Ada pertanyaan juga kemarin, Pak, apakah itu pupuknya sudah diuji coba sebelumnya dan berhasil? Saya pastikan sahabat, semua yang saya buat di channel ini sebelum saya rilis atau buat videonya, saya sudah uji coba terlebih dahulu. Jadi kenapa? Jadi kalau ada memang yang gagal waktu disemprotkan kok gosong, memang kita harus perhatikan kembali kapan disemprotkannya, jam berapa. Saya selalu bilang penyemprotan terbaik untuk pestisida itu adalah di sore hari, seperti sekarang ini ya, hampir gelap, untuk menghindari reaksi langsung dari matahari ke tanaman kita. Harusnya tidak gagal ya, karena kalau gosong tanaman setelah disemprotkan saya tidak mungkin membuatkan videonya ya. Jadi ini ada banyak ini ya. Jadi, tanaman kita pun bisa bagus ya. Nah, ini mudah-mudahan menginspirasi dan menambah wawasan kita, jadi kita semakin kaya akan ilmunya ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan selagi masih ada waktu, umur tidak pernah menjadi pembatas untuk kita belajar ya. Jadi tetap semangat ya. Kalau harga sayur lagi turun ya, saya tetap memberikan semangat kepada petani, karena ada video yang viral sayurannya dipotongin ya. Tapi itu mungkin bagian dari kekecewaan, tapi harapan saya kita bisa bangkit. Semangat petani ya, petani keren ya, petani yang berdedikasi tinggi. Saya Julianto Samosir, mudah-mudahan video ini menginspirasi dan kita bisa terus belajar bagaimana cara membuat POC di channel ini ya, belajar bersama. Mudah-mudahan menginspirasi dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.